Memasuki tahap akhir seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil, formasi tahun anggaran 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar tes Patukhir di Gedung Balai Dika Sentul, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 13 Desember 2021 ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Sebanyak 111 peserta hadir dalam tes ini. Sebelumnya, para peserta telah melaksanakan seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang yang meliputi tes psikologi, tes tulis, tes kesehatan, serta tes wawancara. Dalam tahapan ini, para peserta diseleksi langsung oleh Kepala BNPT, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, serta para pejabat di lingkungan BNPT. Nantinya dari 56 peserta seleksi calon CPNS yang akan bergabung dengan BNPT ini diharapkan dapat menjadi insan yang berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, dan terpuji. Permasalahan ekonomi serta kesenjangan sosial tak dipungkiri menjadi salah satu pemicu lahirnya pemikiran radikalisme intoleran di masyarakat. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berupaya ikut serta dalam pengentasan permasalahan ekonomi di tanah air. Salah satunya melalui program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara ini sendiri merupakan lanjutan dari program deradikalisasi yang berlangsung di dalam dan di luar lapas. Memiliki 3 unsur, yakni edukasi, ekonomi, dan pariwisata, program ini bertujuan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para mitra deradikalisasi dalam berkegiatan yang positif. Sehingga hasil akhirnya adalah dapat memudahkan mereka dalam proses reintegrasi di masyarakat. Tentu BNPT tak dapat bekerja sendiri, maka dari itu dimulai dari kawasan Jawa Timur. Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Islam Malang guna menyukseskan program ini. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme ini memiliki konsep pembangunan ketahanan pangan dan juga anti radikalisasi. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat 40 orang mitra deradikalisasi yang akan menjadi pengurus koperasi Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Angka ini tentunya akan berubah seiring dengan bertambahnya para ex-napiter yang telah selesai menjalani masa hukuman dan bergabung dalam program ini. Rencananya seluas 16 hektar lahan milik Pemkab Malang akan diberdayakan ke dalam bentuk pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui program KKTN bersama dengan Unisma. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendorong tumbuhnya ketahanan ekonomi, pangan, serta ideologi, tak hanya bagi para penerima manfaat, namun juga bagi masyarakat rentan dan warga sekitar. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Subdit Pemulihan Korban beraudiensi dengan pengurus Yayasan Keluarga Penyintas atau YKP dan penyintas dari anggota Polri pada Selasa 14 Desember 2021 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT, Kombes Pol Suyoko Junaidi. Dalam pertemuan ini juga membahas mengenai program pemulihan maupun pembinaan kepada penyintas. Pada tahun 2022 mendatang, BNPT akan membentuk organisasi Forum Silaturahmi Penyintas atau Forsitas di 3 wilayah, yakni Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur yang ditunjukkan untuk menyatukan seluruh penyintas. Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait guna memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa, modal pengembangan usaha, serta pelatihan dan bimbingan usaha bagi penyintas. Program-program ini ditujukan agar penyintas dapat pulih dan kembali ke masyarakat secara utuh, serta dapat meringankan beban penyintas dan keluarganya yang terdampak aksi teror. Salah satu wujud program yang sudah terrealisasi adalah lahirnya Warung NKRI. Warung dengan konsep kebangsaan tersebut menjadi wadah pemberdayaan berbasis kesejahteraan bagi penyintas dan mitra deradikalisasi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimah Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawangsa, tanda tangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme pada 15 Desember 2021 di Hotel Luminor, Jakarta Pusat. Dihadiri oleh pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT, serta pengurus di tingkat pusat dan daerah, baik secara langsung maupun virtual. Kerjasama terjalin guna mencegah masuknya propaganda terorisme di lingkungan organisasi dan juga masyarakat. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi sosialisasi dan pelatihan terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi, serta kegiatan dan program lainnya bagi masyarakat umum dan khususnya bagi anggota dari 52.000 Majelis Taklim NU yang tersebar di seluruh Indonesia. Menjadi wadah berdakwah dan juga edukasi, Khofifah Indar Parawangsa harapkan kerjasama ini dapat menjadi sarana pembawa pesan bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih, jauh dari sikap radikalisme intoleran. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan pentingnya peran kaum ibu muslimat NU dalam melakukan proses kontraradikalisasi dan kontranarasi bagi lingkungan sekitar dan juga generasi muda. Pada kesempatan yang sama dilaksanakan pula launching buku berjudul Majelis Taklim Cegah Radikalisme. Diharapkan melalui sinergi kedua belah pihak, upaya pencegahan propaganda terorisme tak hanya menjangkau internal organisasi dan lingkungan sekitar, namun hingga ke kelompok terkecil, yakni keluarga. Dalam rangka turut mendukung gerakan Cinta NKRI oleh organisasi masyarakat sipil, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir dalam acara pembaretan anggota Laskar Khusus Gajah Mada, Patriot Garda Nusantara. Kehadiran ini diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasinya terhadap PGN atas gerakan yang dilakukan. Menurutnya, ini merupakan salah satu vaksin yang dibutuhkan oleh negara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di tanah air. Kegiatan yang berlangsung di Universitas Islam Lamongan ini dihadiri pula oleh Kadensus 88, Irjen Pol Martinus Hukom, serta jajaran pimpinan dari PGN. Patriot Garda Nusantara sebagai organisasi massa tak dipungkiri memiliki banyak pengikut. Dengan salah satu jargonnya hubul waton minal iman, atau cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman, sejalan dengan visi dan misi BNPT dalam menyebarkan pesan cinta damai di masyarakat. Dengan digelarnya acara ini diharapkan dapat menyulut semangat dari berbagai lapisan bangsa, terutama masyarakat sipil dan anak muda, dalam menginisiasi gerakan Cinta NKRI. Dari data yang dihimpun BNPT, tren potensi ancaman terorisme di Indonesia berada di angka 14% atau tergolong rendah. Meski begitu, pencegahan dari hulu harus tetap dilakukan. Dharma Wanita Persatuan BNPT merayakan hari ulang tahun DWP ke-22 yang jatuh pada tanggal 7 Desember di kantor perwakilan BNPT Jakarta Pusat. Berlangsung secara sederhana dan hikmat, acara dihadiri oleh para pengurus dan anggota DWP BNPT, serta pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, dan pejabat administrator BNPT. Mengusung tema bersama membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui mental sehat dan pemulihan UMKM, penasihat DWP BNPT Ira Boy Rafli sampaikan bahwa perempuan memiliki peran sosial yang besar di masyarakat. Salah satunya berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan perannya menopang perekonomian keluarga melalui UMKM, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Untuk itu, DWP sebagai organisasi mandiri dan demokratis yang berlandaskan pada pendidikan, ekonomi, dan budaya, berkontribusi dalam memperkuat peran perempuan dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi melalui kegiatan sosial DWP. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku penasehat DWP BNPT turut sampaikan bahwa DWP sebagai mitra pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menghadang virus terorisme masuk ke sendi-sendi masyarakat dimulai dari keluarga.
Diharapkan di usianya yang semakin matang, DWP terus menjadi organisasi yang aktif berkontribusi bagi kesejahteraan dan pemberdayaan kaum perempuan tak hanya di lingkungan organisasi, namun juga masyarakat luas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama BNPT berdiskusi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Sumatera Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukit Tinggi pada 17 Desember 2021. Kunjungan tersebut membahas terkait potensi munculnya kelompok radikalisme intoleran di Sumatera Barat, serta upaya pencegahan propaganda terorisme, khususnya di kalangan generasi muda, melalui kegiatan dialog dan pembinaan dengan melibatkan tokoh agama dan berbagai stakeholders lainnya. Diharapkan sinergi antara BNPT dan FKPT Provinsi Sumatera Barat selaku perpanjangan tangan dapat menjangkau lebih luas, sehingga program dan kegiatan pencegahan dapat tersampaikan secara menyeluruh di setiap elemen masyarakat Sumatera Barat.